Kapolda Sumatera Utara berjanji akan mengusut tuntas kematian wartawan yang diduga rumahnya dibakar orang tak dikenal. Kuasa hukum ungkap kejanggalan dalam penetapan tersangka Peggy Setiawan di pra-peradilan. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi kebakaran hebat terjadi di Pasar Induk Teknik Umum Kemang, Bogor pada Senin sore. Peristiwa ini membuat puluhan lapak pedagang yang berada di 2 blok ludes terbakar. Kebakaran hebat melanda Pasar Induk Teknik Umum Kemang, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin sore. Bahkan kobaran api yang terus membesar dengan cepat melahap seluruh lapak jualan para pedagang sehingga membuat kepanikan pedagang. Petugas dan pemadam kebakaran berjibaku berusaha memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain. 10 unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun sulitnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api pun baru berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Api mulainya dari apa? Dari kompor, Pak. Kompor, ya, kompor warung ini pertama. Jadi itu dibuka semua warga dimatiin susah, Pak. Ya udah, saya pasrah. Udah merembet semua 2 blok. Ini yang kebakar apa aja nih, Pak? Banyak, Pak. Bawang semua, baru nasi semua. Bako ada. Bako mana, Pak? Baik, upaya pemadaman kita lokalisir yang lokasinya yang belum terbakar. Jadi kalau posisi yang sudah terbakar kita fokuskan ke yang belum terbakar dulu untuk antisipasi lokalisir supaya api tidak merambat ke yang lain. Tadi kendalanya apa, Pak? Kendalanya? Nah, untuk kendala kita kesulitan air karena di sini sumber air susah ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran dipicu akibat kompor gas yang bocor dari salah satu milik rumah makan hingga menimbulkan ledakan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang sedang mengisi bensin tiba-tiba terbakar di SPBU Matesi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Api langsung merambat ke alat pengisian bensin hingga membesar. Kebakaran akibat korsleting yang terjadi di mobil sedan yang sedang mengisi BBM. Api langsung merambat ke alat pengisian bensin sehingga api cepat membesar. Petugas SPBU berupaya untuk memadamkan api dengan menggunakan apar namun gagal. Api berhasil dipadamkan saat petugas mengerahkan 2 mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun sebuah mobil habis terbakar dan terkait kerugian masih didata oleh pihak yang berwenang. Pemirsa, Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi sebanyak 3 kali. Ketinggian abu 700 meter dari mulut kawah, erupsi juga disertai oleh gemuruh. Beginilah erupsi Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang sudah 3 kali terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu berkisar antara 700 meter. Erupsi yang disertai gemuruh ini menyebabkan hujan abu pada 2 kabupaten, Flores Timur dan Kabupaten Sika. Saat ini status Gunung Ile Lewotobi laki-laki berada pada level 3 siaga. Warga dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Meskipun erupsi terus terjadi, warga di sekitar gunung masih belum mau mengungsi. Mereka memilih bertahan di rumahnya. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kapolda Sumatera Utara Komjen Agung Setia atau Irjen Agung Setia mengunjungi rumah duka korban kebakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo. Kapolda berjanji akan menyelidiki kasus kebakaran yang menewaskan 4 orang itu hingga tuntas.
Pasca kebakaran yang menghanguskan rumah wartawan Sampurna Pasaribu di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Kapolda Sumatera Utara Komjen Pol Agung Setia mengunjungi rumah duka. Kapolda menemui keluarga korban untuk menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya keempat korban. Kapolda juga berjanji akan menyelidiki kasus kebakaran ini hingga tuntas. Untuk mengucapkan secara langsung bela sungkawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan dari peristiwa kebakaran yang sama-sama kita ketahui bersama. Kemudian yang kedua, tentu polisi saat ini terus bekerja melakukan rangkaian penyelidikan dari yang rekan-rekan ketahui, proses olah TKP, kemudian tim laboratorium forensik hadir. Sebelumnya, rumah wartawan Tribrata TV Sampurna Pasaribu di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo terbakar Kamis dini hari. Akibatnya korban bersama istri, anak, dan cucunya meninggal dunia akibat terjebak dalam kebakaran. Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk selidiki kematian wartawan yang tewas terbakar di rumahnya. Di Karo, Sumatera Utara, isu beredar rumah korban diduga dibakar orang tak dikenal karena korban gencar beritakan soal judi di kabupaten tersebut. Usai kebakaran yang menewaskan seorang wartawan dan keluarganya, tim Latfor Polda Sumatera Utara dan tim Inafis Polres Tanah Karo langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Selain olah TKP, polisi juga mengambil sampel abu arang sisa kebakaran dan memeriksa sejumlah saksi. Dalam pemeriksaan kita itu ada dua, pemeriksaan di TKP-nya sendiri dan pemeriksaan barang bukti yang dibawa di lab. Nah, yang kita bawa di sini kita mengambil sampel abu arang di lokasi kebakaran ini untuk melihat ada sesuatu yang maksudnya yang ganjil nggak di sana. Keluarga korban pun masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Keluarga berharap polisi bisa mengusut tuntas kasus kebakaran yang menewaskan 4 orang ini. Saat kejadian, Eva Boru Pasaribu menitipkan anaknya di rumah orang tuanya. Semasa hidup, ayahnya dikenal tertutup dan jika ada masalah pekerjaan selalu meninggalkan rumah. Yang cucunya itu anak kakak ya? Iya, anakku umur 3 tahun. Bapak tertutup orangnya. Setiap ada masalah gitu nggak pernah mau cerita apa-apa. Kalau ada masalah entah mungkin ada konflik dia di luar apa itu dia jarang pulang. Paling kayak gitulah yang kami tahu. Sementara itu, isu rumah korban dibakar orang tak dikenal pun mencuat. Lantaran sebelum kejadian, korban gencar memberitakan soal judi dan peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Karo. Memang benar, selama beberapa hari terakhir ini beliau sering menyoroti itu masalah judi dan narkoba yang ada di Tanah Karo. Dan bisa kita lihat juga dari postingan-postingan beliau tersebut di media sosial. Segera mengusut tuntas masalah ini dan dibuka sejelas-jelasnya kepada publik. Apa dan kenapa ini, Bang? Apa dan kenapa agar terjadi simpang siur. Ya, biar tidak jadi simpang siur di kalangan masyarakat. Sebelumnya, rumah sekaligus toko kelontong di Jalan Ngumbang Surbakti, Kabanjahe, Karo ini terbakar pada Kamis dini hari. Para penghuni yang tengah tertidur pun tidak sempat menyelamatkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sidang pra-peradilan gugatan penetapan tersangka Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan Rizky kembali digelar hari ini. Pada sidang kali ini, pihak termohon, yakni Polda Jawa Barat, hadir dalam persidangan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang dengan agenda mendengarkan pembacaan gugatan dari pemohon terhadap pemohon turut dihadiri tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga Polda Jawa Barat yang sebelumnya pada pekan lalu tidak hadir dalam persidangan. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum Peggy Setiawan meminta hakim untuk membebaskan Peggy karena penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dianggap tidak sesuai prosedur. Atas gugatan ini, Majelis Hakim pun kembali mengagendakan sidang pada hari Selasa 2 Juli 2024 dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon. Termohon adalah disampaikan yang ketemu lagi besok acaranya jawaban, replik dan butik ya. Sedang saya banyak tampil. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung menunda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada 24 Juni lalu karena pihak termohon yakni Polda Jawa Barat tidak hadir dalam persidangan perdana. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib iNews melaporkan. Hasto Kristianto melalui kuasa hukumnya laporkan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta. Kami ulas lengkapnya usai jeda. Tetaplah di iNewsroom. Kembali di Newsroom, pemirsa, puncak perayaan Hari Bayangkara ke-78 menyediakan pesta rakyat di kawasan Monas, Jakarta. Pesta rakyat bertunjukkan musik, wisata, kuliner, hingga wahana hiburan. Sekitar 150 UMKM makanan dan minuman disediakan Polri untuk masyarakat secara gratis agar malam perayaan Hari Bayangkara kian berkesan. Banyak pengunjung tampak lesehan menikmati sejumlah menu makanan yang disediakan secara gratis. Acara dibuka untuk umum dan tidak dikenakan biaya apapun. Masyarakat berdatangan dari berbagai kalangan dan usia mulai dari anak-anak, remaja hingga lansia. Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, dari Bung Habibie yang panitia dengan dedikasi kerja keras dan pengabdian yang tidak pernah lelah. Dan puncak perayaan Hari Bayangkara ke-78 digelar meriah di lapangan Monas, Jakarta sejak sore tadi. Untuk mengetahui kondisi terkini kemeriahan acara di Monas, sudah tergabung bersama kami Syahreza Zanski di sana. Syahreza, seperti apa kemeriahan dan suasana di Monas malam ini? Baik, Davida, juga pemirsa, betul sekali bahwa perayaan Hari Bayangkara ke-78 hingga saat ini masih disambut antusias oleh sejumlah masyarakat yang tidak hanya datang dari kota Jakarta maupun datang dari kota luar Jakarta. Dan bisa Anda lihat di layar kaca bahwa tadi baru saja diberlangsungkan ataupun musisi yang tampil yakni Admes, dan masyarakat ini tampak memadati area depan panggung untuk konser begitu, dan akan terus berlanjut beberapa band musisi-musisi ternama yang nanti akan tampil hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Selain itu, kemeriahan daripada perayaan Bayangkara ini makin terlihat dengan adanya masyarakat yang berbondong-bondong untuk melipir ke sejumlah booth-booth yang sudah disediakan oleh pihak Polri, begitu mengingat hari ini ada sekitar 150 booth yang tersedia sehingga masyarakat bisa bersenang-senang dan menikmati makanan dan minuman secara gratis tanpa dipungut biaya begitu. Davi dan juga pemirsa, selain bisa mengunjungi beberapa booth, terdapat ada beberapa wahana hiburan lainnya di mana masyarakat bisa menikmati wahana hiburan seperti untuk bersuah foto, bersanteria di rumput sembari menikmati makanan minuman yang sudah disediakan begitu. Dan untuk diketahui juga Davi dan juga pemirsa, masyarakat tentunya untuk acara puncak
perayaan Bayangkara 78 ini hingga saat ini masih diberlangsungkan, mengingat nanti akan ada konser dari musisi-musisi ternama seperti Gigi, Ari Lasso, dan juga Ran begitu. Sehingga untuk situasinya hingga saat ini masih begitu padat dan diprediksi kepadatan akan berlangsung bahkan hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Dan David dan juga pemirsa, bahwasanya pesta rakyat ini digelar pasca tadi terjadi adanya upacara dan juga beberapa parade defile untuk pasukan Polri yang tadi sudah dimulai pada sore tadi dan tadi juga dipimpin oleh dan dibawakan oleh juga Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara dan juga sejumlah pejabat dari instansi-instansi kementerian lainnya begitu. Dan Davi dan juga pemirsa, untuk keseruan lainnya ini kami masih menunggu apakah nantinya masyarakat masih begitu heboh untuk menantikan musisi-musisi lain, dan mengingat ini rangkaian hiburan masih banyak sekali dan tentunya yang paling ditunggu-tunggu adalah momen kembang api yang nantinya dimulai pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Adapun David dan juga pemirsa, bahwasanya hari ini Polri mengusung tema Polri Presisi, mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas begitu. Dan diharapkan juga dengan adanya hiburan yang disediakan oleh pihak Polri ini Polri bisa memberi kenyamanan dan juga kedekatan yang dijalin dengan adanya pesta hiburan yang disajikan pada hari ini. Dan David dan juga pemirsa, bahwasanya perlu diingatkan kembali bahwa masyarakat yang berada di kawasan lapangan Monas untuk menyaksikan berbagai hiburan ini dihimbau untuk tetap waspada, sehingga kebahagiaan daripada menikmati penampilan konser kali ini bisa mewujudkan kenangan-kenangan yang sangat amat meriah pada malam kali ini. Sementara itu Davi dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Sahareza Zanski melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang anggota polisi di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menjadi tenaga pengajar sukarela di SD Negeri 121 Atap Buton. Kurangnya minat siswa datang ke sekolah membuat Aibtu Mardianto Putro Mudakir tergerak untuk membantu mengajar di sela kesibukannya sebagai polisi. Inilah Aibtu Mardianto Putro Madakir, seorang anggota kepolisian Polres Buton yang bertugas sebagai Kanit Binmas di Polsek Lasalimu, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Di sela-sela kesibukannya sebagai polisi, Mardianto juga menjadi tenaga pengajar sukarela untuk Sekolah Dasar Negeri 121 Atap yang terletak di daerah pelosok di Kampung Nelayan Bajau, Desa Benteng, Kecamatan Lasalimu. Bersama dengan guru-guru lainnya, Mardianto rela menyusuri Sungai Lakarima demi mengajar. Hal ini dia lakukan karena merasa prihatin dengan pendidikan masyarakat di Kampung Nelayan Bajau. Masih banyak warga yang buta huruf, khususnya anak-anak. Jangan lupa barangta. Ayo pakaian sekolah gantian, kita berangkat ke sekolah gantian. Pakaian sekolah nanti om tunggu di sekolah ya. Ayo, pakaian. Nah, Cemong, ayo. Kita ke sekolah dulu. Dengan penuh semangat, Mardianto bahkan menjemput satu persatu anak-anak dari rumah mereka untuk belajar membaca di sekolah. Ayo. Iya, memang karena pemahaman tentang pendidikan ini di tempat kami ini masih sangat kurang. Juga dari orang tua yang belum sepenuhnya memahami akan pentingnya pendidikan bagi anak. Ketika Bapak datang ke sini bagaimana? Apakah mereka bisa membaca tulis? Ada yang sudah bisa, ada yang belum. Lebih banyak yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan antusiasme murid ke sekolah, Mardianto kerap memberikan hadiah ke para siswa, seperti makanan dan alat tulis. Selain itu, Mardianto juga sering mengajak para siswa berjalan-jalan ke kota pada akhir pekan. Kehadiran Aibtu Mardianto membuat pihak Sekolah Dasar 120 Negeri 1 Atap Buton sangat terbantu.
Nanti adik-adik sekalian tetap rajin ke sekolah. Pagi-pagi. Semenjak setahun terakhir Mardianto bergabung, anak-anak yang tadinya malas kini semangat datang ke sekolah tepat waktu dan mengikuti kegiatan belajar. Sekolah ini tidak boleh kita kerja sendiri, apalagi di daerah terpencil seperti ini. Di sini butuh kolaborasi yang bisa artinya sinergikan ini hal ini pendidikan, karena kami guru keadaan terbatas, apalagi ini daerah terpencil, Pak. Jadi saya kemarin lapor ke Kapolsek, secara kebetulan Bapak ini yang punya peduli dengan ini, sehingga alhamdulillah pada hari ini beliau sekitar 1 tahun ini bersama kami. Dan saya memang dengan beliau itu ucapan terima kasih banyak. Kita selesai untuk hari ini. Aktivitas Aibtu Mardianto selalu direkam dan diupload di media sosial miliknya. Hal ini untuk memotivasi dan menumbuhkan kepekaan orang lain terhadap lingkungan sekitarnya, terutama di bidang pendidikan. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, perampasan telepon genggam dan buku partai milik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh penyidik KPK berbuntut panjang. Atas peristiwa itu, Hasto Kristianto melalui kuasa hukumnya melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi selaku kuasa hukum dari Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto pada Senin siang mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedatangannya ini untuk mendaftarkan gugatan dugaan pelanggaran SOP yang diduga dilakukan oleh penyidik KPK saat pemeriksaan terhadap Hasto pada Senin 10 Juni lalu. Perampasan itu dilakukan oleh seorang penyidik KPK bernama Rosa Purba Bekti. Saat itu staf Hasto bernama Kusnadi digeledah ketika ia menemani Hasto di gedung KPK. Dalam penggeledahan itu penyidik KPK menyita 3 handphone, kartu ATM dan buku catatan milik Hasto. Apa yang dilakukan oleh oknum penyidik KPK sudah semena-mena dan kami PDI Perjuangan masih percaya kepada hukum, maka kami melakukan upaya hukum ini agar kami PDI Perjuangan mendapatkan keadilan. Selain melaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak Hasto Kristianto juga melaporkan penyidik KPK itu ke Dewas KPK dan juga Komnas HAM. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum mengungkap 18 temuan kejanggalan dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka di sidang pra-peradilan. Kami ulas lengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNewsroom. Kembali di iNewsroom, pemirsa, tim kuasa hukum mengungkapkan 18 temuan kejanggalan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Salah satunya proses penangkapan yang dilakukan tanpa proses pemeriksaan awal dan tanpa adanya 2 alat bukti yang sah. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Polda Jawa Barat sebagai termohon hadir di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Dalam sidang, kuasa hukum Peggy Setiawan menyampaikan sejumlah permohonan, diantaranya terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan. Dalam permohonannya, kuasa hukum menyebut Polda Jawa Barat telah salah menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Sebab Peggy tidak masuk dalam daftar buronan yang disebutkan pada tahun 2017. Yang masuk daftar buronan adalah Peggy alias Perong. Kuasa hukum menegaskan Peggy Perong dan Peggy Setiawan merupakan 2 orang berbeda. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong
atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun. Sementara Polda Jawa Barat hadir dalam sidang pra-peradilan tersangka pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung. Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat Kombes Pol Nur Hadi mengatakan Polda Jabar membawa 15 kuasa hukum. Selaku Kabidkum Polda Jabar, itu kami yang hari pertama ini membacakan untuk dari pemohon dan kita memberikan jawabannya. Itu aja. Jadi nanti dilaksanakan kurang lebih dari 7 hari. Nah, nanti biasanya hakim tunggal yang nanti akan menyampaikan. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan pada hari Selasa dengan agenda mendengarkan respon dari Polda Jawa Barat selaku termohon. Sementara putusan akan dilaksanakan pada 8 Juli 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Akhirnya kuasa hukum Polda Jawa Barat hadir dalam sidang pra-peradilan gugatan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Pagi tadi, dalam persidangan tersebut, tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyampaikan sejumlah gugatan. Lalu apa saja gugatan yang disampaikan? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan tim pengacara Peggy Muhtar Effendi, praktisi hukum Frederick Yunadi dan ahli hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Mas. Selamat malam semuanya. Oke, sebenarnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi perwakilan dari Polda Jawa Barat untuk ikut dalam diskusi kita malam hari ini, namun hingga saat ini belum respon. Saya pertama ke Pak Muhtar terlebih dahulu. Pak Muhtar, apa saja kejanggalan yang tadi disampaikan di muka persidangan, Pak? Baik, banyak hal yang disampaikan, alasan yang disampaikan kenapa kita melakukan pra-peradilan itu kurang lebih ada 18 poin. Tetapi yang paling penting adalah substansi yang paling penting adalah bahwa Peggy Setiawan secara personal itu sejak tahun 2016 tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun toh kepolisian daerah Jawa Barat betul-betul menjunjung tinggi putusan pengadilan Cirebon tahun 2017, maka yang ada di dalam daftar DPO itu bukan Peggy Setiawan, tetapi adalah Peggy alias Perong. Nah, kemudian selanjutnya Peggy Setiawan pada saat terjadinya atau sebelum terjadinya peristiwa, pada saat terjadi dan setelah terjadinya peristiwa itu berada di Kota Bandung. Jadi dia tidak tinggal di Cirebon walaupun memang alamatnya di Cirebon. Sehingga sangat layak dan sangat tepat kalau kami menyampaikan kepada pihak kepolisian daerah Jawa Barat dalam hal ini bahwa mereka melakukan persangkaan, penangkapan dan penahanan dengan error in persona. Artinya salah tangkap kalau kami tafsirkan seperti itu. Demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Frederick. Pak Frederick, tanggapan Anda seperti apa? Tadi juga disampaikan di persidangan, sebenarnya sebelumnya tidak ada yang memanggil Peggy dengan nama Perong. Kemudian istilah nama Perong itu baru muncul kemudian. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Jadi menurut saya begini, pertama dalam permohonan pra-peradilan, apapun alasan itu adalah hak daripada pemohon untuk mencari suatu dalil-dalil atau alasan-alasan yang menurut pemohon itu adalah benar. Tentu itu semuanya itu akan diuji ya. Dalam hal ini pasti kan Polda itu akan menjawab. Menurut saya penyidik melakukan penangkapan tidak ada keharusan harus memanggil atau menjadikan saksi dulu. Setiap langkah-langkah hukum yang diambil dalam penyidikan, penyidik itu berhak melakukan penangkapan tanpa pemberitahuan pada siapapun. Sehingga dalam hal ini penangkapan yang dilakukan Polda, meskipun saya tidak tahu alasannya bagaimana, tapi saya yakin penyidik itu pasti sudah sangat hati-hati dalam hal ini menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan. Kedua, dalam hal ini, saya yang dari berita yang saya lihat, saya tidak kenal dengan Peggy. Saya lihat dia itu waktu kerja di Bandung itu, dia selalu itu kan pakai topi di kerudung, kemudian pakai masker. Keluar dari rumah kos-kosan itu pasti demikian. Sehingga itu kan memberikan kecurigaan, mengapa mukanya harus ditutup. Ketiga,
ada yang mengatakan bahwa temannya itu mengatakan bahwa dia ada di tempat waktu terjadi peristiwa. Manusia itu mempunyai memori, namanya short memory dan long memory. Kan dia kalau memang mempunyai suatu memori yang luar biasa, bisa mengingat 8 tahun yang lalu secara detail, apalagi bon pembayaran tukang. Saya juga membangun kantor saya sendiri ya, saya didampingin dengan insinyur-insinyur. Bon pembayaran tukang itu tidak mungkin saya simpan apalagi 8 tahun. Tapi itu semuanya itu adalah wewenang daripada penyidik untuk mengujinya. Jadi menurut saya, apa yang diajukan oleh daripada pemohon itu sah-sah saja. Tentu dalam ini termohon itu akan melakukan suatu pemecahan atau menjawab dari jawaban maupun daripada pembuktian-pembuktiannya sejauh mana mereka sudah melakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian ya saya melihat ya ini adalah sidang yang sangat terbuka. Tentu semua masyarakat netizen itu bisa mengikuti baik dari berita maupun daripada rekaman langsung. Baik. Jadi saya tidak ada sesuatu yang mengatakan bahwa pelanggaran, tapi menurut saya ini semua on the track ya. Begitu kira-kira menurut saya, Pak. Baik, saya ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, tentu tadi Anda mengikuti jalannya persidangan, termasuk poin-poin kejanggalan yang disampaikan di muka persidangan. Menurut Anda, menurut analisis Anda, apa yang disampaikan oleh pihak Peggy Setiawan ini betul-betul alasan yang memang bisa dibuktikan secara kuat di muka persidangan. Analisis Anda seperti apa, Prof. Ibnu? Iya, jadi begini, pra-peradilan itu adalah sebagai kontrol di dalam pra-adjudikasi mengenai subjek orangnya dan mekanisme perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka. Dalam hal ini kalau kita mengacu pada koreksi kejaksaan, ibarat pertama itu kita harus melihat identifikasi orang. Jadi kita tidak bisa masalah penyitaan, penentuan tersangka, itu nomor 2. Karena kalau kasus ini berbeda dengan penentuan tersangka kasus yang lain. Kalau kasus yang lain itu tersangkanya jelas. Baru bagaimana penentuan alat bukti. Dan alat bukti itu alat bukti yang menduga loh ya. Menduga, belum yang menentukan. Nah sekarang masalah Peggy, itu yang jadi problem adalah identifikasi subjek pelakunya. Subjek pelakunya itu, apakah betul Peggy? Anaknya siapa? Alamatnya di mana? Bekerjanya di mana? Itu yang saya kira menjadi patokan. Karena kalau kita lihat pemeriksaan kemarin dan kemudian kalau kita mengacu pada pengembalian berkas dari penuntut umum memenuhi syarat formil, itu identifikasi. Jadi kalau sampai identifikasi itu salah, berarti apa yang dilakukan penyitaan penuntut terontok semua. Itu yang saya kira pokok pertamanya dulu. Tapi kalau identifikasi betul, baru masuk bagaimana penyitaannya, penentuan barang buktinya, pemeriksaannya bagaimana, diperiksa saksi atau belum, kan itu kan. Pertanyaannya kan gitu kan. Ini yang saya kira suatu 2 parameter bagian dari pengungkapan besok harus clear. Jangan sampai ketika status identifikasinya keliru, nanti potensi di persidangan menjadi error in person. Potensi persidangan menjadi mistake. Itulah yang saya kira di pra-peradilan itu harus betul clear. Makanya tadi saya katakan sistem peradilan pidana itu ada kontrol. Kontrol pertama ada di pra-adjudikasi, kontrol yang kedua nanti di eksepsi pemeriksaan tentang surat dakwaan. Baik. Begitu. Baik, saya kembali ke Pak Mutar. Pak Mutar, tadi dikatakan bahwa apapun alasan yang disampaikan oleh Peggy adalah dari pihak Anda, tentunya ini adalah hak Anda. Namun apapun alasannya tentu harus bisa dibuktikan. Bukankah Anda sudah menyiapkan bukti-bukti pendukung untuk membuktikan argumentasi di muka persidangan? Dijawab usai jeda, Pak Mutar. Pemirsa jangan kemana-mana, diskusi kami masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah di Newsroom.
Kembali di iNewsroom, pemirsa, tadi dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, pihak kuasa hukum Peggy menyampaikan ada 18 kejanggalan yang diungkapkan di muka persidangan. Tadi saya bertanya kepada Pak Muhtar, 18 kejanggalan ini atau apapun alasan yang disiapkan oleh tim kuasa hukum, tentu juga dibarengi oleh alat bukti begitu yang sudah siap diungkapkan begitu ya? Pak Muhtar? Baik. Ya, baik. Ya, Silakan, jelas ya. Jelas ya. Iya, silakan Pak Muhtar. Ya, baik. Jadi begini, Mas. Sedikit saya izin menanggapi dulu pernyataan yang disampaikan oleh Pak Frederick ya. Tadi beliau menyampaikan bahwa tidak ada kewajiban ya buat polisi untuk melakukan pemanggilan. Nah, saya pikir begini, segala tindakan polisi yang berhubungan dengan penegakan hukum itu tidak boleh lepas dari undang-undang dan peraturan yang ada, yang harus dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Pijakan polisi dalam melakukan penangkapan tentunya itu harus didahului dulu oleh yang disebut dengan penyidikan dan penyelidikan, sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 1, angka 2, dan angka 5. Ya. Nah, kenapa seperti demikian? Jelas di sana dinyatakan kalau kita berbicara tentang tindak pidana, berarti kita berbicara tentang person dan barang bukti. Nah, di dalam penyidikan tersebut harus ada kesesuaian antara barang bukti dengan person. Harus ada kesesuaian antara barang bukti dengan tindak pidana yang dilakukan dengan person tersebut. Nah, cara menyesuaikan hal tersebut jelaslah harus ada pemanggilan dulu, kan begitu ya, sehingga nanti bisa didapat sebuah kesimpulan apakah barang bukti ini memang barang yang digunakan oleh person tersebut untuk melakukan tindak pidana, atau betulkah orang tersebut melakukan tindak pidana dan barang buktinya ini, kan begitu ya. Maka kalau kami nyatakan bahwa penangkapan itu dilakukan oleh pihak kepolisian tanpa ada pemanggilan dulu, ini jelas melanggar undang-undang yang sudah ada. Bahkan secara jauh lebih jauh lagi, Andi Hamzah itu kan menyatakan bahwa upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu merupakan atau ranahnya bersentuhan dengan hak asasi manusia. Jadi artinya kalau upaya paksa ini dilakukan oleh pihak kepolisian, jelas untuk mengadukan tentang adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, itu ranahnya di pra-peradilan. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, tadi Pak Frederick juga, mohon izin Pak Frederick ya. Tadi Pak Frederick menyampaikan bahwa Peggy selama ada di Bandung selalu pakai topi, pakai masker. Saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa Peggy Setiawan ini adalah seorang kuli bangunan. Jadi sangatlah pantas ya. Sangatlah pantas kalau dia menggunakan masker, kemudian dia juga menggunakan topi. Itu adalah upaya pribadi dia untuk melindungi diri dia mungkin dari debu, dari panasnya matahari, kan begitu. Ya. Kemudian kembali tadi bahwa untuk menghadapi sidang pra-peradilan ini, bukti apapun, baik bukti surat maupun keterangan saksi, itu kami sudah semaksimal mungkin untuk mempersiapkannya. Apalagi alasan-alasan yang kami sampaikan di dalam pra-peradilan ini kurang lebih ada 18 poin. Yang salah satu diantaranya adalah tentang personnya yang tadi yang saya sampaikan. Begitu. Baik. Saya ke Pak Frederick. Pak Frederick, seperti apa tanggapan Anda? Tadi dikatakan bahwa sebenarnya Polda Jawa Barat ya memiliki kewajiban untuk memanggil begitu. Begini, selama saya mempelajari hukum, saya belum menemukan pasal polisi tidak boleh melakukan penangkapan tapi wajib melakukan pemanggilan. Ingat, kita ini berlaku namanya hukum positif. Hukum tidak bisa ditafsirkan dengan kemauan kita sendiri. Dan saya sudah menangani kasus ratusan, bahkan mungkin hampir 1000. Polisi itu melakukan penangkapan tanpa ada panggilan, tahu-tahu digerebek, ditangkap, dibawa, gitu aja. Saya tangani perkaranya. Dan itu suatu hal yang sudah lazim terjadi. Kalau mengatakan tidak ada, saya rasa belum ada lah undang-undang. Kalau dengan hal ini mengatakan pasal 1, ayat 1 dan 5 itu kan hanya sekedar memberitahukan bahwa itu apa dinamakan tersangka dan sebagainya.
Yang jelas penyidik punya wewenang untuk melakukan penangkapan, kan tentu harus maksudnya harus mengantongin minimum 2 alat bukti yang kuat. Kedua, bahwa dalam hal ini kalau sebagai seorang kuli bangunan yang terjadi hotel saya, yang bangun hotel saya kebetulan lagi bangun hotel, itu hampir 500 orang, nggak ada satupun yang pakai keluar dari kos-kosan itu pakai topi dan masker. Memang itu hak daripada pribadi masing-masing. Nanti biarlah penyidik melakukan penyidikan. Dan harus ingat, Pak Mukhtar, saya hanya sebagai seorang yang mungkin lebih tua dari Anda. Anda tentu tahu kan, aktori ikobit Prabodyo. Kan Anda yang wajib membuktikan. Anda membawa seseorang ini loh, yang namanya Peggy Perong ini dia, bukan klaim saya. Anda buktikan gitu. Bukan penyidik yang membuktikan. Itu ini harusnya bisa baik. Saya ke Prof Hipnu. Prof Hipnu, dari perspektif hukum, saya ke Prof Hipnu. Prof Hipnu, dari perspektif hukum sebenarnya seperti apa tadi argumentasi yang disampaikan oleh Pak Fredrik dan juga Pak Muhtar? Ya, jadi begini, dalam ilmu hukum dikenal adanya sumber tindakan. Sumber tindakan itu bisa laporan, bisa pengaduan, bisa diketahuinya penyidik sendiri. Ketika bicara TKP itu diketahuinya penyidik sendiri, betul, tanpa ada surat penangkapan. Tapi karena itu suatu laporan, harus ada surat penangkapan. Disinilah yang harus dibedakan sumber tindakannya itu, sumber informasinya apa. OTT penangkapan, itu ada identifikasinya, suratnya. Tapi kalau tertangkap tangan, tidak perlu. Nah inilah yang saya kira juga harus dibedakan, manakala suatu perkara itu bersumber pada pengaduan, mana perkara itu sumber pada laporan, mana perkara itu sumber pada diketahuinya sendiri oleh penyidik. Nah ini yang membedakan. Oleh karena itu, dalam konteks due process of law, mungkin Pak Muhtar juga sampaikan, itu yang dimaksud adanya laporan. Tapi Pak Fredrik bisa juga karena OTT, penangkapan, itu tanpa, karena memang sumber tindakannya kecepatan dilakukan. Nah, sumber itu yang menjadi masalah. Oleh karena itu, ketika ada suatu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan penangkapan tanpa surat penangkapan, maka berpotensi di pra-peradilan. Surat penangkapannya mana? Itu yang saya pikir. Baik. Karena ini sidangnya juga masih panjang, besok juga lanjut. Sayang sekali waktu kita sudah habis, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Terima kasih, Pak Muhtar. Terima kasih. Waktu kita sudah habis, sayang sekali. Nanti kita akan undang lagi di dialog selanjutnya. Terima kasih, Pak Muhtar, Pak Fredrik, Prof Hipnu juga terima kasih banyak. Selamat malam. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Membangun tenda di dekat gedung UNHCR Kuningan, Jakarta Selatan. Tenda ini pun sudah bermunculan sejak 2 tahun lalu dengan pengungsi yang bergantian. Berdirinya tenda-tenda di sepanjang jalan dekat gedung UNHCR kawasan Kuningan sudah bermunculan hampir 2 tahun lamanya. Para pengungsi datang dari berbagai negara seperti Afghanistan dan Irak. Pengungsi menuntut bantuan kesehatan serta segera diproses untuk pindah ke negara ketiga agar dapat melanjutkan hidup. Namun lokasi tenda yang berada di bibir jalan pun dianggap mengganggu hingga akhirnya petugas Satpol PP harus melakukan penataan.